Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5676. Victoria melanjutkan monolognya, apapun yang ingin kau lakukan, aku akan ikut melakukannya. Jadi, bahkan jika aku mengangkat pedang dan pergi bersama pasukan King untuk bertempur di garis depan, aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Sejak hari ketika kamu dan kakak laki-laki mendirikan Warriors Den, saya adalah anggota ketiganya. Saat itu, kamu dan kakak laki-lakiku sangat menentang keikutsertaanku. Tapi aku mencukur kepalaku, aku ingin berjuang berdampingan dengan kalian berdua, apapun yang kalian katakan. Saat itu saya mengatakan hal itu demi kebenaran bangsa. Tapi kenyataannya, saya hanya seorang gadis, jadi saya tidak mau peduli dengan negara dan kebenaran bangsa. Saya tidak peduli apakah negara ini milik orang Han atau orang Manchu. Dan saya tidak peduli apakah nama keluarga kaisar adalah Ju atau Aisin Jueluo. Aku hanya ingin mengikutimu, bersama kekasihku. Jika kekasihku mengatakan bahwa negara ini harus menjadi milik orang Han dan kaisar harus bermarga Ju, lalu aku akan mengangkat pedang bersamamu dan melawan pasukan King sampai akhir. Jika kekasihku berkata, tidak peduli siapa yang memiliki istana. Dia hanya ingin melucuti senjatanya dan kembali ke ladang, dan menjalani kehidupan yang stabil. Maka aku akan segera menyingkirkan pedang dan menghabiskan hidupku di medan perang, dan tidak akan pernah mengubah kesetiaanku. Victoria menangis terseduh-seduh saat itu. Dia membakar potongan kertas kuning terakhir, tersedak, dan berkata, "Warren, kupikir cintaku padamu pasti akan membuatmu terkesan pada waktunya. Tapi baru di saat-saat terakhir aku menyadari bahwa kamu selalu ada di sana. Tapi pada akhirnya, kamu tidak pernah mencintaiku sedikit pun. Aku telah berada di sisimu sejak tahun jepit rambut emas. Sampai kamu berusia 40 tahun, 28 tahun dihabiskan dalam pertarungan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan lolos dengan susah payah. Selama periode ini, banyak anak laki-laki baik yang mencurahkan isi hati mereka kepadaku. Tapi aku belum pernah melihatnya sekalipun. Tapi penolakanmu menghancurkanku. Aku merasa kesal di hatiku." Saat itu, dia terisak-isak, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Charlie tidak berani menggunakan energi spiritualnya. Dia hanya bisa melihat punggung Victoria yang kabur bergetar. Seperti menangis, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Meskipun Maria di samping tidak bisa melihat punggung Victoria dengan jelas. Dia bisa melihat api yang berbintik-bintik di hutan. Dan ekspresi dan suasana hatinya sangat rumit untuk sementara waktu. Awalnya, Maria mengira Victoria datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya kepada ayahnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Victoria akan membawa kertas kuning dan anggur untuk memberi penghormatan ke makam ayahnya. Saat ini, Victoria menyeka air matanya, membuka toples anggur tua. Menuangkan anggur ke kertas kuning yang terbakar, dan berkata dengan suara rendah, "Warren, dalam 300 tahun terakhir, aku telah menyaksikan perkembangan dunia ini yang pesat. Semakin berkembang seperti ini, semakin aku tidak ingin mati. Tapi jika saya tidak dapat menemukan pil evergreen atau metode untuk memperbaikinya. Kalau begitu, aku hanya punya waktu 100 tahun lagi untuk hidup. Putrimu satu-satunya, Maria, telah menghindariku selama lebih dari 300 tahun. Sebenarnya, aku tidak punya niat buruk padanya. Asalkan dia bersedia memberikan cincin itu kepadaku. Tentu saja aku tidak akan mempermalukannya, tapi jika dia terus bersembunyi, maka kesabaranku akan habis secara perlahan, dan pada saat itu, jika aku melakukan sesuatu yang tidak menyenangkanmu, tolong jangan tersinggung." Setelah selesai berbicara, Victoria berhenti sebentar, lalu berkata lagi, "Ngomong-ngomong, lain kali aku berencana pergi ke Hundred Mountains untuk melihat apakah aku bisa menemukan harta karun rahasia yang ditinggalkan guru saat itu. Jika aku bisa menemukannya, aku bisa melupakan putrimu. Tapi kalau aku tidak dapat menemukannya, maka aku khawatir aku hanya dapat menemukan solusi untuk Maria." Setelah itu, Victoria menuangkan semua anggur ke tanah. Dan berkata dengan suara rendah, "Warren, aku pergi. Dan setelah aku mendapatkan apa yang aku inginkan, aku pasti akan datang untuk memberi hormat kepadamu lagi." Setelah menuangkan semua anggur ke dalam toples anggur, dia berdiri perlahan dan berjalan keluar dari hutan. Dia tidak lagi melihat anak-anak muda yang berisik itu mendesah ke arah matahari. Dan berjalan menuruni gunung tanpa menoleh ke belakang. Ia tak pernah menyangka bahwa Maria yang telah dicarinya selama lebih dari 300 tahun,
kini berada di antara anak-anak muda yang berisik itu. Bab 5677. Setelah Victoria, yang tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa, pergi, Charlie dan Maria akhirnya menghela napas lega. Semua orang yang begadang semalaman pasti sudah lelah, dan semua orang begitu mengantuk, hingga tidak dapat membuka mata. Beberapa orang bergegas kembali ke tenda untuk beristirahat satu demi satu. Dan Ruslan tidak tahan lagi dan berkata kepada Charlie dan Maria, "Sudah lama sekali aku tidak begadang semalaman. Dan tubuhku benar-benar tidak tahan. Kalian berdua pasti juga lelah. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Beristirahatlah di tenda untuk mengejar tidur. Kita akan berangkat ke Rdaogo 15 km jauhnya di sore hari. Apakah kamu mau ikut dengan kami?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Kami tidak akan pergi, dan berencana untuk berkeliling lagi." Belina bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kalian berdua mau pergi kemana?" Charlie berkata dengan santai, "Kami berencana pergi ke Lijiang untuk bersantai dan tinggal selama beberapa hari." Faktanya, pemberhentian berikutnya yang direncanakan Charlie dan Maria adalah di barat daya Yunan Selatan Bian-Bian. Alasan mengapa Charlie mengatakan itu adalah Lijiang terutama untuk menghindari risiko. Ruslan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kami pernah ke Lijiang." "Bagus sekali. Kamu bisa pergi dan bersenang-senang selama beberapa hari." Setelah berbicara, Ruslan memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, "Mungkinkah kalian berdua akan pergi sekarang?" Charlie berkata, "Benar, kita harus pergi sekarang." "Ini," Ruslan buru-buru berkata, "kamu belum tidur sepanjang malam. Dan mengemudi itu tidak aman. Sebaiknya kamu istirahat dulu dan mengisi ulang tenagamu sebelum berangkat. Tidak akan terlambat." "Tidak." Charlie berkata sambil tersenyum, "Jadwal yang akan datang relatif padat. Jadi aku tidak akan beristirahat di sini, dan tidak akan terlambat untuk beristirahat dengan baik ketika kita tiba di Lijiang. Lagi pula, itu tidak terlalu jauh." Ruslan mengangguk dan berkata, "Benar sekali, jaraknya hanya sekitar 1 jam perjalanan. Setelah tiba, setelah mendapatkan kamar di hotel, Anda dapat beristirahat dengan baik." Melihat Charlie dan Maria benar-benar ingin pergi, Belina tidak dapat menahan perasaan sedikit menyesal. Dia berkata, "Kupikir aku bisa menghabiskan beberapa hari lagi bersamamu. Tapi aku tidak menyangka kau akan pergi secepat ini. Aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di masa depan." Bagi Belina, dia tidak tahu kapan hidupnya akan berakhir di masa depan. Tetapi dia tahu hari ini tidak akan terlalu lama. Oleh karena itu, menghadapi teman baru seperti ini yang bisa diajak ngobrol, dia masih sedikit enggan. Dia merasa hidupnya singkat dan takut perpisahan ini akan berlangsung selamanya. Ruslan tahu apa yang dipikirkannya, jadi dia dengan lembut memegang pinggangnya. Dan menghiburnya dengan senyuman, "Jangan pikirkan itu, Tuhan akan menjaga kita." Maria melirik ke arah Charlie, dia mengerutkan bibirnya sedikit, hanya menatap Charlie yang tidak berbicara. Meskipun Maria tidak berbicara, Charlie juga tahu apa yang dimaksudnya saat dia menatapnya. Melihat orang lain tidak kembali ke tenda untuk beristirahat, Charlie berkata, "Hutua, mengapa kamu dan Belina tidak mengantar kami pergi?" Ruslan sedikit terkejut, lalu dengan mudah menyetujuinya, sambil berkata, "Baiklah, kami berdua akan mengantarmu pergi." Sambil berkata demikian, Ruslan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, apakah kamu butuh aku untuk mengepat tenda untukmu?" "Tidak." Charlie melambaikan tangannya, "Kami tidak akan membawa tenda itu, tinggalkan saja untuk mereka yang membutuhkannya." Maria ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada Charlie, "Sayang, bolehkah aku membawa tendanya? Aku khawatir itu akan berguna nanti." Charlie mendengar dia mengatakan hal ini, dan berkata terus terang, "Oke, aku ambil tendanya. Ayo." Ruslan pun buru-buru berkata, "Aku akan membantumu." Mereka berdua mengemasi tenda bersama-sama, dan Ruslan tidak dapat menahan diri untuk menggoda Charlie. "Tenda ini didirikan kemarin tanpa tujuan, dan kamu tidak menggunakannya untuk tidur selama beberapa saat." "Ya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka semua orang akan bersenang-senang seperti ini dan tidak tidur sepanjang malam." Ruslan membantu Charlie mengambil keset dan kantong tidur, dan berkata, "Aku akan membantumu dengan ini." Bab 5678. Kemudian rombongan berempat itu berjalan menuju ke arah gunung bersama-sama. Saat berjalan menuruni gunung,
Tidak ada orang lain di jalan pegunungan yang pendek itu kecuali 4 orang. Jadi Charlie berkata kepada Ruslan dan Belina, ngomong-ngomong, Hutua, Belina. Kemarin Anda berbicara tentang JX Pharmaceutical. Karena masalah ini lebih sensitif, saya tidak bisa membicarakannya di depan semua orang. Ruslan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang begitu misterius? Charlie menjelaskan, saya ada hubungannya dengan JX Pharmaceutical yang Anda sebutkan. Saya sangat akrab dengan orang yang bertanggung jawab. Jika Anda ingin mendapatkan kesempatan untuk mencoba pil JX, saya bisa mendorongnya untuk Anda. Ruslan. Dan Belina sangat terkejut dan Ruslan berkata, Linye, apa kau bercanda? Apakah kamu benar-benar mengenal orang yang bertanggung jawab atas JX Pharmaceutical? Charlie berkata dengan serius, bagaimana aku bisa bercanda denganmu tentang hal-hal yang mengancam nyawa? Ruslan cepat-cepat bertanya, tahukah Anda, bisnis apa itu? Orang yang bertanggung jawab? Charlie berkata, saya kenal orang yang bertanggung jawab atas seluruh JX Pharmaceutical, Liang Weo. Dan dia juga bertanggung jawab penuh atas uji klinis pil pemulihan JX. Berdasarkan persahabatan saya dengannya, saya akan menyebutkannya. Seharusnya tidak masalah untuk memperebutkan 2 tempat. Keduanya tampak luar biasa. Mendengar nama Liang Wei, tentu saja mereka merasa seperti guntur. Tidak ada yang tahu siapa bos sebenarnya dari JX Pharmaceutical. Tetapi hampir semua orang yang mengenal JX Pharmaceutical pernah mendengar nama Liang. Semua orang tahu bahwa Liang adalah CEO JX Pharmaceutical. Dan dia memutuskan semua masalah besar dan kecil di JX Pharmaceutical. Dan dia secara pribadi memeriksa kuota uji pil kanker kali ini. Dikatakan bahwa orang ini tidak mementingkan diri sendiri dan jujur. Banyak orang berlutut dan memohon padanya untuk mendapatkan jatah dengan sejumlah besar uang tunai, namun dia tetap tidak tergerak. Dan masih dapat mengikuti algoritma adil yang Charlie katakan kepadanya untuk maju melalui tinjauan sistem poin. Bagi orang biasa yang ingin melihatnya, hal itu bahkan lebih mustahil bagi mereka. Liang saat ini tidak pergi menemui siapapun kecuali dealer dan pemasok. Kebanyakan orang hanya ingin menemuinya, dan tidak ada kesempatan sama sekali, apalagi meminta pertolongan padanya. Karena itu, Ruslan tidak percaya bahwa Charlie memiliki hubungan pribadi dengan Liang. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya tanpa sadar. Linye, apa kau bercanda? Apa kau benar-benar kenal Tuan Wei? Ya. Charlie mengangguk dan berkata, kalian berdua berada dalam situasi khusus. Apakah aku akan bercanda denganmu tentang masalah sepenting ini? Ruslan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya sedikit terkejut. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika terkejut, jangan khawatir. Tidak apa-apa menunda urusan serius. Kalau kamu percaya padaku, saya sarankan Anda menggunakan ponsel Anda untuk memeriksa tiket pesawat dari Dali ke Aurosil sekarang. Setelah Anda tiba di Aurosil, Anda akan langsung menuju gerbang pabrik farmasi JX. Kamu bisa menuliskan nomor teleponku, dan meneleponku saat kamu tiba. Dan aku akan mengatur sisanya, kamu tidak perlu khawatir. Ruslan dan Belina saling berpandangan, dan semua orang dapat melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Namun Ruslan tetap memutuskan untuk percaya pada Charlie, jadi dia berkata, Oke. Ayo kita lihat tiket pesawatnya sekarang. Linye. Tidak peduli apakah masalah ini berhasil atau tidak. Kami mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kami. Charlie tersenyum kecil dan berkata, kamu tidak perlu bersikap sopan. Tidak terlambat untuk berterima kasih padaku ketika kamu benar-benar mendapatkan kuota. Dia berkata lagi, baiklah, kamu tidak perlu mengusir kami lagi. Kita harus pergi sekarang. Kalau kamu perlu berpamitan dengan semua orang, kamu bisa pergi lagi. Ngomong-ngomong, kembalilah dan kemasi barang-barangmu. Ruslan mengangguk berat, dan berkata, ayo kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Charlie memperingatkan, jangan beritahu mereka apa yang akan kamu lakukan. Lagi pula, ini juga pintu belakang. Jangan dipublikasikan. Baiklah. Ruslan berkata tanpa ragu, jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun. Charlie memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, setelah kamu tiba di Aurosil, jika Anda dapat menemukan James Smith, biarkan dia membawa putranya bersama Anda ke JX Pharmaceutical. Dan Liang akan mengaturnya juga.
Bab 5679. Charlie tidak memiliki simpati terhadap James. Di dunia ini banyak sekali orang tua anak penderita kanker. Dan James hanyalah salah satu dari ribuan orang, tidak ada yang istimewa tentangnya. Dan yang paling penting, dia awalnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa putranya. Namun karena ketidaktahuannya dan kesombongannya, dia sendiri yang melepaskan kesempatan itu. Dalam kasus ini, dia tidak lagi pantas mendapatkan simpati siapapun. Charlie tidak pernah berpikir untuk memberinya kesempatan lagi. Namun yang mengejutkannya adalah menurut apa yang dikatakan Ruslan. Setelah James bertemu dengannya terakhir kali dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus membayar terlebih dahulu jika dia menginginkan apa yang dia inginkan. Dia benar-benar mengundurkan diri dari jabatan dan pekerjaannya sebagai penanggung jawab FDA. Dia menjual harta keluarganya dan membawa anaknya ke Aurochs Hill untuk beramal. Meskipun Charlie sangat jelas bahwa alasan mengapa dia melakukan ini kemungkinan besar adalah untuk memenangkan kesempatan bagi putranya. Tetapi yang dikagumi Charlie adalah dia benar-benar bekerja keras untuk melakukannya. Dalam kasus ini, ia mewakili Aurochs Hill untuk memberinya sedikit imbalan sebagai balasannya. Dan yang lebih kebetulan lagi, Ruslan, yang ditemuinya secara kebetulan di gunung itu, sebenarnya mengenal James. Harus dikatakan bahwa masih ada peluang dalam hal ini. Karena itu, Charlie membuat keputusan sementara untuk memberi Ruslan dan Belina kesempatan untuk bertahan hidup. Dan pada saat yang sama memberi kesempatan kepada putra James yang terkena kanker. Ini juga menegaskan kebenaran dari samping, yaitu, tindakan lebih penting daripada hal lainnya. Jika James tidak melakukan tindakan seperti itu setelah ditolak oleh Charlie, maka putranya tidak akan bisa mendapatkan pil penopang hidup sampai ia meninggal. Namun untungnya, dia benar-benar mengambil tindakan. Inilah alasan utama mengapa Charlie ingin menyelamatkan putranya. Ruslan tidak menyangka Charlie akan bersedia menggunakan bantuannya untuk membantunya setelah mendengar dirinya sendiri menceritakan kisah James. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat. "Linye, bisakah kau benar-benar membantu putra Smith memperjuangkannya?" "Kuota?" Charlie tersenyum ringan, dan berkata, "Setelah kamu tiba di Aurochs Hill, minta saja dia untuk membawa putranya ke JX Pharmaceutical, dan saya akan mengurus sisanya." Ruslan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Linye." "Terima kasih yang tulus." Charlie menepuk bahunya dan berkata, "Kalian kembali saja dan ucapkan selamat tinggal pada yang lain, jadi cepatlah. Kami akan pergi dulu." Ruslan mengangguk, dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Charlie sudah berbalik dan pergi berdampingan dengan Maria. Melihat keduanya menghilang dari pandangan, Belina masih berkata dengan tidak percaya, "Ruslan, apakah menurutmu apa yang dikatakan Linye dapat dipercaya?" Ruslan berkata dengan serius, "Saya tidak tahu apakah itu bisa dipercaya. Namun saya dapat secara tidak langsung memverifikasi apakah dia kredibel dari aspek-aspek lain." Belina bertanya dengan curiga, "Bagaimana kamu bisa memverifikasi secara tidak langsung?" Ruslan menatapnya dan bertanya, "Apakah menurutmu Linye orang jahat?" Belina berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menurutku dia seharusnya tidak menjadi orang jahat, dan saya tidak berpikir dia seharusnya menjadi generasi kedua yang kaya yang hanya bisa menghabiskan uang. Saya selalu merasa orang ini agak dalam. Dan aku tidak tahu apakah itu ilusiku." Ruslan tersenyum kecil dan berkata, "Saya tidak berani mengatakan apakah dia mendalam atau tidak. Tapi menurutku dia bukan orang jahat." Kemudian Ruslan berkata lagi, "Verifikasi tidak langsung yang saya katakan adalah pertama-tama merasa bahwa Linye bukanlah seorang manusia. Jika dia memberi kita kesan bahwa dia adalah orang jahat, maka kita tidak boleh percaya apapun yang dikatakannya. Tapi karena kita semua berpikir dia bukan orang jahat, maka kita harus mempertimbangkan masalah akal sehat. Jika seseorang bukan orang jahat, apakah dia akan mengolok-olok masalah hidup dan mati orang lain?" Bab 5680. Setelah itu Ruslan bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, "Saya pikir pertanyaan ini seharusnya negatif. Orang baik tidak berani mengatakan betapa hebat dan briliannya dia. Tapi dia tidak akan pernah menerima lelucon orang lain tentang hidup dan mati. Jadi, berdasarkan ini, saya pikir jika Linye tidak sepenuhnya yakin, dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu." Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Belina tidak dapat menahan diri untuk tidak tercerahkan dan bergumam, "Kau benar. Setelah kau bilang begitu, kurasa Linye tidak akan bercanda dengan kita."
Setelah selesai berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan gembira, katanya. Lalu apakah kita benar-benar punya kesempatan untuk mendapatkan kesempatan uji klinis dari JX Pharmaceutical? Jika seperti itu, bukankah kita akan mampu bertahan hidup? Ruslan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya pikir kita punya peluang besar kali ini. Setelah berbicara, Ruslan mengeluarkan ponselnya untuk mencari informasi tiket, dan berkata, ada penerbangan dari Dali ke Auros Hill pukul 2 siang. Saya akan pesan tiketnya sekarang. Ayo cepat kembali dan menyapa semuanya, lalu pergi ke bandara. Setelah Charlie dan Maria turun gunung, mereka datang ke Shuanglang untuk mengambil mobil, berangkat dari Shuanglang, dan berkendara ke Pole. Pole adalah tempat peristirahatan terakhir orang tua Maria. Dan itu juga merupakan perhentian pertama di rute pelarian Maria. Salah satu tujuan Charlie menemaninya ke Yunan Selatan kali ini adalah untuk menemaninya mengunjungi kembali tempat lamanya. Jadi kali ini, dia tidak hanya akan menemani Maria ke Pole. Dia harus pergi ke Bana. Lagi dari Pole untuk menemukan Tianchi dalam lukisan Maria. Mengenai keberadaan Victoria, Charlie tidak lagi mempedulikannya. Karena dia tahu betul bahwa sejak Victoria muncul di Gunung Guibei, itu berarti dia telah terintegrasi sepenuhnya dengan dunia kali ini. Karena dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dunia, dia pasti akan direkam oleh berbagai sistem pengawasan. Victoria pasti akan diawasi dan difoto. Dengan bantuan Eden dalam memanggil video pengawasan, dia akan mampu memulihkan pergerakan umum Victoria di negara tersebut. Oleh karena itu, Charlie merasa tidak perlu memperhatikan situasi Victoria sekarang. Dengan kekuatan Victoria, akan sia-sia saja jika dia mendekat dengan gegabah. Lebih baik biarkan dia pergi ke tempat yang dia inginkan terlebih dahulu. Dia akan mengikuti tanaman merambat itu dan menentukan rutenya. Selama dia akhirnya bisa mengetahui di mana dia memasuki Hundred Mountains. Lokasi tempat peristirahatan Meng Changsheng pada dasarnya dapat akurat hingga radius 100 mil, atau bahkan lebih kecil. Ketika keduanya berkendara ke Pole, Ruslan dan Belina mengambil penerbangan sore ke Auros Hill. Terakhir kali mereka datang ke Auros Hill, meskipun mereka tidak datang bersama, mereka berdua memiliki harapan yang sama. Namun, keduanya gagal dalam penyaringan uji klinis JX Pharmaceutical. Dan ketika mereka meninggalkan Auros Hill, mereka berdua sangat kecewa. Dan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan kembali ke Auros Hill lagi sebelum mereka meninggal. Sepanjang perjalanan, tak seorang pun dari mereka mengemukakan pandangan apapun tentang apakah perjalanan itu dapat terlaksana. Ketika pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Auros Hill, Ruslan segera menelepon James. Karena keduanya berasal dari Amerika Serikat. Yang satu adalah pasien kanker dan yang satu lagi memiliki anggota keluarga yang merupakan pasien kanker. Jadi dia bertukar nomor telepon dengan Smith. Di satu sisi sebagai bentuk penghargaan dan rasa hormat kepada James, di sisi lain, karena agar tetap bisa berhubungan karena keduanya adalah orang asing di sini. Saat ini, pesawat masih dalam tahap meluncur, dan Ruslan telah menghubungi nomor telepon seluler James di Cina. Teleponnya tersambung, dan James Smith di ujung telepon bertanya dengan rasa ingin tahu. Ruslan, apa yang kamu inginkan dariku? Ruslan buru-buru bertanya, Tuan Smith, apa yang sedang Anda lakukan sekarang? James berkata, saya membantu para tunawisma di gereja tua Auros Hill. Ada apa? Apa ada yang harus kamu lakukan? Ruslan berkata cepat, Tuan Smith, tolong tangani masalah ini dengan cepat. Bawa Jimmy untuk menungguku di gerbang JX Pharmaceutical. Dan Belina dan aku akan datang langsung dari bandara, dan kami akan bertemu di sana,